Baik rekan-rekan, mungkin sambil menunggu teman-temannya hadir pada Zoom kali ini, kita mulai saja untuk kegiatan sosialisasi pengumpulan berkas magang periode genap 2024-2025 ini. Eh, Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mungkin Bapak Ibu Koordinator Magang serta rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Najwa Latvia selaku staf layanan kerjasama dan magang. Di sini saya akan memandu kegiatan pada hari ini. Sebelumnya, mungkin kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Untuk rekan-rekan yang sudah hadir, dimohon untuk on cam ya. Nanti akan dibantu oleh Mbak Sandy untuk sesi dokumentasinya. Dipersilakan rekan-rekan. Yuk yang belum on cam segera ya, agar pelaksanaan sosialisasi ini dapat segera berlangsung. Mbak Sandy sudah hadir? Hadir, Kak. Baik, mungkin di sini juga sudah ada beberapa rekan-rekan yang on cam ya. Mungkin kita langsung saja Boleh, aba-aba saya ya. iya. Boleh untuk di slide pertama dulu ya. Baik, satu, Satu, dua, tiga. Oke. Untuk slide dua, belum ada yang on cam sih. Kalau di slide dua. baik. Apakah sudah Mbak Sandy? Oh, di screenshot aja ya, Kak. Untuk slide dua, di screenshot dulu ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Selanjutnya, satu, dua, tiga. 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 Yang terakhir ya, satu, dua, tiga. Udah, Kak. Udah, terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Mbak Sandy untuk sesi dokumentasinya. Mungkin di sini juga saya mau mengingatkan juga ya untuk rekan-rekan agar dapat memperhatikan untuk sosialisasi pengumpulan berkas pada hari ini karena ini penting ya. Karena kita perdana menggunakan aplikasi magang yang bernama Talentern gitu. Baik. Nanti juga ini akan di-record ya Zoom-nya dan akan di-share juga rekamannya di YouTube Fakultas Ilmu Terapan dan nanti juga link sosialisasi ini, link rekamannya akan dikirimkan juga di Instagram Magang FIT. Jadi jangan lupa untuk follow Instagramnya Magang FIT ya rekan-rekan. Baik. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Mbak Zahra selaku pemateri pada hari ini. Dipersilakan Mbak Zahra. Baik, terima kasih banyak Mbak Najwa. Sebelumnya, perkenalkan teman-teman, saya Zahra, saya staf dari unit LKM. Di sini saya mewakili LKM untuk menjelaskan terkait pengumpulan berkas untuk periode genap 2024-2025. Sebelumnya, saya izin share screen ya, teman-teman. Apakah sudah terlihat? Baik, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya oleh Mbak Najwa, betul bahwa semester ini atau periode ini itu menjadi perdana bagi kita untuk pengumpulan berkas itu dilakukan melalui aplikasi magang Talenten. Untuk websitenya sendiri, seperti ini tampilannya ya. Mungkin teman-teman juga pasti udah pada daftar ya, udah terdata juga. Eh, untuk submitnya itu nanti kita lakukan di Talenten. Nanti untuk tampilan di Talentennya itu sendiri, itu akan seperti ini.
Jadi di saat teman-teman masuk ke halaman profil itu akan ada menu pilihan kegiatan saya. Kemudian teman-teman bisa mengklik berkas akhir magang. Nanti tampilannya sendiri itu akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman tinggal klik saja untuk tombol upload berkas di sini. Nanti bisa mengupload filenya sendiri. Untuk berkas magangnya sendiri yang dikumpulkan itu ada dua untuk berkas ya. Jadi ada laporan akhir magang serta dokumen IA dengan format yaitu berkas underscore NIM underscore nama. Misalnya kalau kalian mengumpulkannya laporan akhir magang, itu silakan menamakan filenya dengan laporan akhir magang underscore NIM dan nama mahasiswa. Kemudian untuk lembar aktivitas harian mungkin ada yang mempertanyakan ya. Jadi per periode genap saat ini itu kita tidak ada lagi mengumpulkan lembar aktivitas harian atau yang disematkan di dalam laporan akhir magang ya biasanya. Itu kita ganti dengan logbook di aplikasi. Nah, pastikan bahwa teman-teman sudah mengisi setidaknya satu kali logbooknya di aplikasi Magang Talenten. Jadi untuk logbooknya sendiri itu pengisiannya nanti sama saja dengan lembar aktivitas harian. Itu juga nanti akan ditutorialkan oleh Mas Rofi untuk pengisian logbooknya. Nah, selain dokumen, itu yang wajib dikumpulkan ada penilaian dari pembimbing lapangan dan penilaian pembimbing akademik. Nah, untuk nilai sendiri itu diinputkan secara langsung oleh dosen pembimbing akademik serta pembimbing lapangan melalui aplikasi Talenten. Tentunya sebenarnya di sini beberapa juga masih ada yang belum terdaftar di aplikasi Magang Talenten karena belum melakukan apply ulang di aplikasi atau mungkin statusnya masih screening. Itu mangga dilakukan untuk registrasi atau apply ulang langsung di aplikasi segera karena ini sudah mendekati waktu penilaian magang ya teman-teman. Untuk yang masih statusnya screening itu maka bisa dibantu di follow up juga ke pihak pembimbing lapangannya untuk prosesnya sendiri bila memang sudah masa magang itu dimulai. Jadi hanya sekedar status di aplikasinya saja yang belum diselesaikan oleh perusahaannya. Mungkin seperti itu. Untuk template-template sendiri itu nanti akan kita update di link telyo.ac.id dokumen magang fit. Jadi template kita juga akan menyesuaikan dengan mungkin teman-teman juga udah mengikuti ya sosialisasi dengan LAA tadi pagi ya. Nah, itu ada beberapa template yang kita perlu sesuaikan seperti itu. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang magang MBKM melalui yang pendaftarannya melalui BPA? Itu ada 5 berkas dari logbook sampai dengan sertifikat jika memang diminta. Nah, seluruh berkas ini dikumpulkan melalui aplikasi Simka. Jadi tidak dikumpulkan melalui aplikasi Talenten. Dan untuk berkas ini sendiri ini yang kita ketahui, mangga misalkan ternyata ada update berkas yang harus dikumpulkan itu berbeda, itu disesuaikan lagi saja dengan arahan dari BPA. Bisa teman-teman tanyakan langsung saja. Mungkin seperti itu. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya teman-teman, jadi untuk template laporan magang sendiri itu ada beberapa ketentuan baru. Seperti untuk mahasiswa peserta magang 2 semester itu menggunakan template laporan TA dengan skema magang 2 semester yang disediakan oleh LAA FIT Telkom University. Jadi tidak menggunakan template yang ada pada periode sebelumnya di LKM. Kemudian yang kedua, mahasiswa peserta magang 1 semester yang mengambil topik tugas akhir dari pekerjaan di tempat magangnya itu dapat menggunakan template laporan TA reguler yang disediakan oleh LAA juga. Namun, untuk kondisi tersebut itu hanya diperbolehkan bila memang pekerjaan atau posisi magang dari teman-teman sendiri itu sejalan dengan program studinya. Misalnya nih, teman-teman dari D3 Manajemen Pemasaran. Tapi di lapangan sendiri itu di tempat magangnya diposisikan sebagai technical writer misalnya. Atau mungkin sebagai quality assurance. Itu kan jauh ya, nggak sejalan dengan program studinya. Maka hal tersebut tidak bisa dijadikan topik tugas akhir. Jadi teman-teman tetap membuat 2 laporan, yaitu laporan magang yang disesuaikan dengan posisi magang dikumpulkan ke LKM, serta laporan TA yang dikumpulkan ke LAA. Namun bila memang topik TA-nya sesuai dengan tempat magangnya, posisi magangnya, itu berarti laporannya sama. Cuma pengumpulannya saja di 2 tempat berbeda. Seperti itu. Nah, mungkin di sini saya akan mencontohkan untuk dokumen IA ya.
teman-teman. Karena mungkin kemarin juga sempat masih banyak yang keliru dalam pengisiannya. Jadi untuk dokumen IA itu satu perusahaan hanya satu dokumen IA. Namun untuk peserta Madusem itu tidak perlu membuat karena sudah dibuatkan oleh LKM. Nah, untuk template IA sendiri di sini ada nomor suratnya. Di sini tidak perlu diisi oleh teman-teman, jadi biarkan dikosongkan saja karena akan diisi oleh LKM. Lalu yang perlu diisi oleh teman-teman apa saja? Nah, yang perlu diisi itu adalah ganti yang logo di pojok kanan atas dengan logo tempat magangnya. Lalu untuk pengisian hari, tanggal, dan bulan itu disesuaikan dengan tanggal mulai magangnya. Lalu juga di sini untuk nama jabatannya itu disesuaikan dengan dari pihak perusahaan itu siapa yang akan mengisi lembar implementasi kegiatan ini, apakah pembimbing lapangannya atau mungkin HRD-nya, itu mangga dikonfirmasi saja ke perusahaannya. Seperti itu. Kemudian untuk dokumen IA sendiri itu dibagi menjadi dua jenis, teman-teman. Jadi ada yang individu dan ada juga yang kelompok. Untuk yang individu itu cukup mengisikan data diri dari teman-teman saja langsung. Jadi tidak perlu mengisi data-data dari teman-teman yang satu perusahaannya itu sendiri seperti template yang di atas. Nah, ini untuk template dokumen IA yang memang untuk individu. Jadi langsung diisi saja nama teman-teman, NIM-nya, program studi, serta durasi magangnya. Namun, bila memang teman-teman memiliki rekan-rekan lainnya yang bergabung saat magang di satu tempat perusahaan yang sama, itu mangga bila menggunakan dokumen IA menggunakan template yang di bawah, contohnya. Jadi, teman-teman menuliskan masing-masing orang yang ada, dengan NIM dan program studinya, dengan durasi magangnya masing-masing. Namun untuk pengumpulannya tetap dikumpulkan oleh masing-masing mahasiswa. Jadi bukan diwakilkan ya. Ini hanya dikelompokkan saja. Jadi dalam satu perusahaan itu siapa saja yang bareng sama teman-teman untuk magang di tempat tersebut. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk dokumen IA sendiri juga di halaman pertama di bagian bawah itu ada pihak ke satu yang perlu menandatangani file dokumen IA. Nah, ini disesuaikan dengan nama dan jabatan yang sesuai dengan di awal tadi di bagian sini. Jadi bila memang pembimbing lapangan yang mengisi itu mangga disesuaikan berarti samakan dengan eh, yang menandatangani filenya di bawah. Namun bila HRD juga mangga seperti itu. Nah, untuk di halaman kedua itu sama ya, teman-teman itu harus mengganti dengan logo perusahaan. Perhatikan kembali untuk tata letak posisi logonya. Itu disesuaikan dengan kotak yang sudah disediakan pada template, teman-teman. Jangan dirubah-rubah ya. Jadi, kalau memang pada template itu ada di pojok kiri atas, jangan dirubah jadi di pojok kanan atas. Seperti itu. Nah, yang perlu diisi balik lagi hanya bagian yang dikuningkan saja. Jadi, bagian nomor seperti referensi kerjasama ini tidak perlu teman-teman isi. Yang diisi hanya yang dikuningkan saja. Sama seperti halaman pertama, untuk bagian mitra itu diisi nama orang yang akan menandatangani file dokumen IA. Seperti itu. Dan untuk hari serta tanggal ini disesuaikan dengan tanggal yang dicantumkan di halaman pertama, yang bagian awal tadi, teman-teman. Seperti itu. Kemudian di halaman ketiga itu teman-teman silakan melampirkan minimal 4 foto kegiatan selama teman-teman magang di periode sekarang ini. Jadi misalkan teman-teman mengerjakan proyek tertentu atau mungkin saat berada di ruangan itu silakan dicantumkan fotonya sebagai bukti dokumentasi bahwa teman-teman melaksanakan kegiatan magang. Seperti itu. Kemudian untuk berkas sendiri itu ada 3 kategori berkas. Ada lengkap, ada yang tidak ada, dan ada juga tidak lengkap. Untuk lengkap sendiri berarti artinya teman-teman sudah mengumpulkan berkas secara benar dan tepat waktu. Namun bila tidak ada, berarti berkas yang dikumpulkan memang tidak ada dari teman-teman. Misalnya, teman-teman tidak mengumpulkan IA magang atau laporannya juga tidak ada atau mungkin salah upload file. Itu makanya dipastikan kembali ya teman-teman jangan sampai salah mengupload file ke talenternya. Kemudian ada satu lagi tidak lengkap. Kalau untuk keterangan tidak lengkap ini sendiri, bila memang belum sampai batas waktu maksimalnya, maka teman-teman bisa merevisi berkasnya itu sendiri. Nanti kami akan memberikan keterangan revisi yang perlu diperbaiki dari dokumen atau berkas magang yang sudah teman-teman upload di aplikasi Magang Talenter. Seperti itu.
Nah, di sini untuk di pojok kanan atas ini kan ada keterangan pengumpulan berkas akhir magang ya, teman-teman, dan batas input nilai magang. Itu sebenarnya untuk periode paling terakhir. Jadi, teman-teman sesuaikan kembali dengan rencana pendaftaran sidang seperti yang sudah disebutkan saat sosialisasi LAA sebelumnya ya. Jadi kan periode sidang itu ada 3. Nah, itu teman-teman sesuaikan. Misalnya nih, kayak ada teman-teman yang melaksanakan magang 2 semester di internal. eh, di internal value, maaf. Nah, di internal value ini diusahakan itu untuk mengikuti periode 1. Maksimal banget untuk teman-teman Madusem itu mengikuti sidangnya di periode 2. Jadi jangan sampai terlewat. Maka karena teman-teman Madusem ini cuma bisa di 2 periode ini, jadi ya maksimal banget itu di 11 Juli untuk pengumpulan nilai dan berkasnya. Tapi untuk teman-teman sama juga halnya berlaku dengan teman-teman yang masa habis habis masa studi serta berminat ekstensi ke S1. Itu wajib mengumpulkan berkasnya juga maksimal di periode 2. Jadi teman-teman tidak bisa mengikuti di periode 3. Nah, untuk teman-teman di luar Madusem atau habis masa studi serta berminat ekstensi ke S1 itu mangga bila memang sudah bisa mengumpulkan di periode 1 itu alhamdulillah lebih cepat ya. Tapi teman-teman juga masih ada waktu sampai dengan maksimal di periode 3. Nah, di sini teman-teman bila misalnya nih, teman-teman kan sudah disebutkan ya sebelumnya di sosialisasi LAA pagi tadi. Jadi kalau misalkan teman-teman baru bisa mengumpulkan nilai di di periode 1, itu berarti yudisiumnya yang ditunda. Mungkin seperti itu kalau misalkan berkasnya belum dilengkapi sampai sebelum yudisium periode 1. Sama halnya dengan periode 2. Misalnya teman-teman pengumpulan nilainya sudah dilakukan, tapi berkasnya belum lengkap sampai dengan sebelum batas yudisium periode 2, itu berarti periode yudisiumnya ditunda ke periode 3. Seperti itu mungkin teman-teman. Nah, karena beberapa mungkin akan ada yang nilainya dikeluarkan lebih dulu atau mungkin eh, mendaftar sidang terlebih dahulu tapi masa magangnya itu belum selesai, itu teman-teman wajib untuk membuat pernyataan baik dalam bentuk surat ataupun form pernyataan dan itu menyesuaikan dengan magangnya. Magangnya itu dilaksanakan di eksternal apa di internal. Nah, kemarin tuh banyak yang mungkin masih keliru ya, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang melaksanakan magang 1 dan 2 semester di external value itu berarti teman-teman yang melaksanakan magangnya di perusahaan di luar lingkungan internal di luar lingkungan value, maaf. Seperti misalkan di perusahaan seperti Transtrek atau mungkin seperti Telkom Indonesia, itu di luar Telkom University. Jadi teman-teman wajib untuk membuat surat pernyataan, bukan mengisi form pernyataan ya, teman-teman. Tapi untuk teman-teman yang memang magang di internal value, itu silakan mengisi form saja, tidak perlu membuat surat pernyataan. Jadi mengisi form yang sudah disediakan saja. Untuk di internal value itu sendiri seperti di Bandung Teknopark, atau mungkin di UNIT, atau di COE, di KK, itu silakan mengisi form saja. Baik yang mengisi form ataupun yang membuat surat pernyataan, itu keduanya sama-sama wajib paling lambat mengumpulkannya atau mengisi surat dan form itu sendiri di tanggal 18 April. Jadi jangan sampai melewati batas waktu ya teman-teman, karena eh, surat pernyataan dan pengumpulan form ini sendiri itu eh, dilakukannya itu untuk mendata nih kira-kira mahasiswa yang sudah istilahnya komitmen lah dengan tempat magangnya bahwa saya akan menyelesaikan magangnya gitu walaupun nilai sudah keluar atau walaupun sudah sidang itu juga untuk data ke LA-nya. Kalau misalkan nih teman-teman nggak mengisi form atau nggak mengumpulkan surat pernyataannya sampai dengan batas waktu tersebut, maka akan ada sanksi di mana ya teman-teman akan ditunda yudisiumnya. Jadi meskipun teman-teman sudah sidang, sudah mendapatkan nilai, itu tidak akan diproses yudisiumnya kalau misalkan teman-teman tidak mengumpulkan surat pernyataan atau tidak mengisi form yang sudah disediakan oleh LKM. Seperti itu. Mungkin biar teman-teman lebih jelas ya terkait pengumpulan berkas, barangkali ada yang sudah bisa mengumpulkan berkas magangnya lebih dulu, itu akan dijelaskan oleh Mas Rofi. Mangga kepada Mas Rofi, waktu dan tempat. Makasih, Kak.
Selamat siang, teman-teman. Perkenalkan nama saya Robi Sultan sebagai operator aplikasi Palinter. Di sini saya akan mendemonstrasikan cara mengisi logbook bagi mahasiswa yang belum mengisi logbook dan cara pengumpulan berkas data akhir magang. Langsung saja ya. Untuk mengisi logbook, pertamanya itu mahasiswa harus mengatur bulan untuk mengisi logbook itu. Nah, untuk membuat logbook, mahasiswa mengisinya itu per minggunya. Minimal mengisi logbook itu satu kali dalam mengisi logbooknya. Selanjutnya ada eh, cara mengumpulkan berkas magang. Nah, teman-teman misalnya nih, udah mengumpulkan berkas seluruhnya. Di pojok kanan atas itu kan ada statusnya ya, menunggu diverifikasi. Itu artinya berarti file-file yang sudah teman-teman kumpulkan itu sedang diperiksa oleh LKM. Namun bila memang nanti ada revisi atau mungkin sudah di ACC, statusnya akan berubah kembali. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin tahu nih berkasnya sudah benar atau belum ya, itu sering-sering mengecek aplikasinya ya teman-teman. Jadi biar ngecek juga barangkali ada revisi dan itu bisa segera dikerjakan atau diperbaiki oleh teman-teman lalu diupload ulang kembali di aplikasi. Seperti itu. Maka mungkin Mas Raffi bisa langsung menjelaskan saat oh ya udah jelas udah ini ya pengumpulan berkas ya maaf Pak. Mungkin itu sih kurang lebih ya teman-teman barangkali ada yang masih bingung itu mangga atau mungkin dari Ibu Ina ada yang ingin ditambahkan terlebih dahulu Bu atau dari Ya, Mbak Najwa. baik, terima kasih. Selamat siang anak-anak dan ibu bapak. Barangkali ada juga dosen yang di sini. Pertama-tama saya mohon maaf ya tidak memberikan sambutan dan eh, kameranya juga off ya karena sedang kurang enak badan kena demam dan flu. Jadi kalau tadi sesuai yang disampaikan oleh Mbak Zahra, ada dua dokumen yang wajib diupload di aplikasi Talenteren. Pertama adalah laporan magang. Yang kedua adalah dokumen IA. Nah, dua-duanya itu nanti akan diperiksa oleh LKM. Apabila sudah lengkap atau dianggap sudah benar, itu nanti akan di-approve. Statusnya nanti akan kelihatan ya. Statusnya itu nanti akan kelihatan sama mahasiswa, oh sudah diterima atau approve. Tetapi kalau dokumen yang dianggap baik laporan magang ataupun dokumen IA itu dianggap belum lengkap atau tidak benar, itu nanti akan di-reject. Jadi statusnya di-reject. Jadi sering-sering melihat status dokumen. Perhatikan ya bahwa akhir masa pengumpulan dokumen baik yang magang sama yang IA itu tadi sudah ditetapkan tanggal 18 Juli ya, Mbak Zahra ya, tanggalnya. Di Iya, periode iya. akhir 3 ya Bu. Ya, tapi kan mahasiswa mendaftar sidang di periode satu memang. Jadi untuk berkas magang sama untuk nilai magang tidak harus ada dulu. Jadi mahasiswa daftar sidang, kemudian nanti mungkin dinyatakan lulus. Dinyatakan lulus sidang ini dalam arti ini ya, secara berkas-berkas lulus gitu ya. Kenapa demikian ya? Karena soalnya supaya LAK itu tidak numpuk pekerjaan di Juli. Jadi nanti tuh numpuknya di Juli gitu. Nah, untuk menghindari ya bayangin aja 700 800 orang melaksanakan sidang di Juli sedangkan sumber daya ruangan dan dosen juga terbatas. Nah, untuk menghindari itu maka dibagi ke periode 1, 2, dan 3 gitu ya. Nah, diharapkan sih yang madusem internal semua didorong di periode 1 semua ya. Jadi silakan mendaftar gitu ya dengan berbagai syarat yang tadi sudah disampaikan mungkin dengan LAA ya. Tadi pagi kan ada sosialisasi panjang lebar tentunya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau gitu kalau misalkan sidang dulu nih ternyata dinyatakan lulus. Terus ngumpulin berkasnya kan 18 Juli tuh maksimal. Kapan ya waktu yang tepat? Waktu yang tepat adalah kamu perkirakan kamu mau yudisiumnya di periode mana? Ya, sebaiknya sih di periode 1 dan 2. Kalau periode 1 itu tanggalnya tanggal berapa, Mbak Zahra?
yang yudisium periode satu. Periode satu itu, sebentar Bu. Yudisiumnya batas penyerahan revisinya di 13 Juni, Bu. Ya, itu yang periode satu. Kalau yang periode dua, Periode 2 itu di 15 Juli. nah itu ya. Jadi perhatikan itu ya, apa tanggal-tanggal tadi. Kalau di sampai batas akhir pengumpulan periode satu, yudisium periode satu, kalian berkas belum ada, nilai belum ada, maka yudisiumnya kan mundur ya di periode berikutnya. Tapi sebaiknya sih ada ya di Juni itu ya, di Juni. Karena rata-rata mahasiswa yang madusem itu selesainya di, bukan rata-rata ya, banyak yang selesai di Mei dan Juni. Banyak ya. Tetapi memang banyak yang selesai di Juli juga. Yang Juli juga banyak, tapi Mei Juni juga ada gitu ya. Jadi yang magang madusem internalnya nih ya, yang magang madusem internalnya selesai di Mei dan Juni, itu ya sebaiknya mengikuti yang periode satu tadi. Nah, kemudian untuk yang aplikasi ya, aplikasi itu diharapkan mahasiswa bagi yang belum mengisi logbook, silakan mengisi logbook gitu ya. Dicicil aja berapa batas logbook yang harus diisi minimal satu. Jadi kalau satu aja udah terisi dan di-approve ya, satu yang terisi dan di-approve oleh pembimbing lapangan itu berarti sudah bisa upload berkas ya. Kalau enggak ya enggak bisa ya. Jadi logbook dulu yang ada. Kalau logbook udah di-approve, baru kamu bisa upload berkas magang ya di aplikasi Talenteren. Kira-kira seperti itu. Oke, itu yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ina sebelumnya. Barangkali dari Mbak Najwa ada yang ingin ditambahkan? Mungkin izin menambahkan bagian dokumen IA ya. Jadi untuk dokumen IA di sini untuk Ya, tolong Madusem sambil Inter di slide share screen ya dokumennya. mungkin di bagian dokumen IA ya Mbak Zahra. Untuk dokumen IA Madusem internal dan eksternal nanti akan dibuatkan oleh LKM. Jadi nanti setelah dibuatkan oleh LKM, dari LKM akan memintakan tanda tangan kepada mitra masing-masing gitu ya. Nanti kalau misalkan sudah ditandatangan dari mitra, dari dekan, nanti akan kami apa namanya kami kirimkan juga melalui email atau WA group yang pernah dibuatkan gitu ya. Nah, lalu untuk yang IA mahasiswa satu semester yang fakultas di internal ya, tidak usah melampirkan IA, tapi digantikan menjadi surat keterangan telah selesai magang dari tempat magangnya atau sertifikat. Nah, untuk IA magang satu semester fakultas yang eksternal dibuatkan nanti oleh LKM sama seperti yang IA Madusam internal dan eksternal. Nah, untuk yang IA Masasem di luar jenis magang fakultas bisa mengambil template yang ada di bio link Instagram magang FIT. Begitu. Ini juga sekaligus menjawab yang ada di chat Zoom ya. Mungkin begitu. Izin menjawab pertanyaan dulu yang ada di chat Zoom ya. Kalau yang Boleh Ibu. template untuk yang Hilmi, template magang satu semester yang tidak diangkat jadi TA itu nanti menggunakan template laporan Masasem versi LKM. Kalau linknya itu nanti di-share ya, Bu Azhara ya. Iya betul Bu. Nanti Ya, nanti di-share akan kembali. di-share ya. Sebenarnya sama dengan yang tahun lalu sih sebetulnya. Cuma nanti di-share kembali. Kemudian untuk Aditya Bagus ya, sidang apakah wajib di kampus atau di kantor pas magang? Soalnya untuk peraturan di kantor saya, sidang harus di kantor magang untuk penilaian. Oh, itu maksudnya untuk penilaian pembimbing lapangan ya. Sidang yang untuk Aditya itu maksudnya sidang untuk mendapatkan nilai pembimbing lapangan. Itu berbeda dengan sidang TA yang di kampus. Kalau sidang TA ya wajib di kampus. Ya bukan di ini. Bukan di apa? Bukan di tempat perusahaan ya. Jadi itu berbeda. Nah,
Kemudian untuk yang Henok Putri Sugiyarwi, pengumpulan berkas magang untuk periode 1 April atau Mei. Minta tolong itu tanggalnya tadi udah diupdate ya, Mbak Zahra ya. Yang periode 1 untuk berkasnya mana Sudah, Bu. Bentar. tanggalnya? Nah, ini. Ya. Nah ini ya, berpegang pada ini, tapi sebetulnya sampai maksimal sampai kapan tadi? Juli ya sebenarnya ya. Jadi kan kalau yang periode 1 berkas itu kan 22 Mei nih, ya harus ada dan nilai. Tapi kalau nilai dan berkas nggak ada kan mahasiswa tetap bisa mendaftar sidang toh dan melaksanakan sidang. Melaksanakan sidang ini apa? Tanda kutip ya, hanya berkas ya, kelulusan dalam bentuk berkas gitu ya. Sedangkan nanti untuk periode 2 itu pengumpulan nilai dan berkasnya kan 11 Juli tuh. 11 Juli 2025. Nah, tapi boleh nggak sih mahasiswa yang sidang periode 1 ngumpulin berkasnya di periode 2? Jadi di bulan Juli ya boleh, asal mengikuti tanggal ini 11 Juli ini. Berarti nanti yudisiumnya ikut yang yudisium periode 2 gitu. Anak-anak sidangnya di periode 1, tapi yudisiumnya periode 2. Boleh nggak? Ya boleh. Ya, kalau kamu nilai sama berkas sudah lengkap di 22 Mei ya, di apa aplikasi Talenteren bagus ya. Nanti yudisiumnya ikut yang yudisium yudisium periode 1, yaitu bulan Juni. Tapi kalau sidang dulu nih di periode 1, kemudian berkas baru nanti di bulan Juli boleh, tapi maksimal ini ya 11 Juli yang ini ya. 11 Juli 2025. Nanti yudisiumnya di bulan Juli juga ya kalau nggak salah. Itu ya kira-kira. Itu untuk yang Henok ya. Ya, Bu. Lalu Eh, ada yang bertanya juga, Bu Rizky. Ini tadi sudah disebutkan ya, Mas Rizky. Jadi, Mas Rizky ini bertanya untuk nomor surat dokumen IA diisi oleh perusahaan atau LKM. Nomor surat IA diisi oleh LKM ya. Jadi, tidak perlu diisi oleh teman-teman, dikosongkan saja untuk nomor IA-nya. Kemudian, izin bertanya untuk pengisian logbook terkadang ada error seperti contoh logbook minggu 10 dan 2 ada 2 kali pada tanggal yang berbeda itu bagaimana ya Bu? Untuk satu satu minggu 1 kali aja, Dek. Jadi 1 minggu 1 kali. Jadi kalau misalnya gitu, padahal saya kegiatannya ada 2, digabung aja. Digabung aja kegiatan 2 itu dalam 1 kali nginput logbook. Jadi 1 minggu cukup 1 kali kalau di kami ya, kalau di aplikasi Talentaran 1 minggu ya 1 kali aja. Jangan 1 minggu berkali-kali terus nanti minggu lainnya kosong. Jangan kayak gitu. Ya, ya makanya error kan. Masa di 1 minggu yang sama apa kamu submit 2 kali? Ya tanggalnya dibedakan aja, di minggunya dibedakan atau karena ada 2 kegiatan digabung aja dalam 1 kali input gitu ya. Nah itu untuk Yuan ya. ya betul Bu untuk Yuan. Selanjutnya ada Kalau dari yang Hilmi, kalau yang Hilmi udah dijawab belum, Zahra? sidang periode. Oh, izin bertanya kembali untuk mahasiswa yang ingin mengajukan sidang periode kedua, idealnya untuk pengumpulan berkas magangnya pas tanggal 11 Juli atau boleh lebih awal sebelum tanggal tersebut. Jadi teman-teman, Ibu Zahra izin jawab ya Bu. Jadi untuk nilai untuk skema pengumpulan berkas ini tuh untuk tanggal maksimal teman-teman. Jadi misalnya teman-teman memang sebelum tanggal maksimal tersebut sudah bisa mengumpulkan ya malah lebih bagus. Jadi misalnya terakhir di tanggal 11 Juli, tapi teman-teman misalnya di akhir bulan Juni itu udah bisa mengumpul ya lebih bagus lagi. Lebih baik lagi lah, maksudnya tidak mepet dan mungkin kalau misalkan teman-teman ada berkas yang perlu direvisi, itu masih ada waktu untuk memperbaikinya kan. Mungkin seperti itu. Jadi tidak terpatok harus di tanggal 11 Julinya atau di 22 Mei-nya. Jadi teman-teman kalau misalkan memang bisa lebih awal mengumpulkannya itu malah lebih baik. Seperti itu ya, Mas Hilmi mungkin terjawab ya. Kemudian ada pertanyaan dari Mas Davin, Ibu, untuk pengumpulan pernyataan mahasiswa eksternal di tanggal 18 April ya, Bu. Iya, betul, Mas Davin. Jadi untuk pengumpulan pernyataan ini mau eksternal ataupun internal seluruhnya dikumpulkan maksimal dengan sampai 18 April. Jadi tidak melebihi dari itu karena untuk dari LA dan LKM juga bisa mendata
mahasiswa yang sudah komitmen dengan tempat magang itu siapa saja? Seperti itu ya, Mas Davin. Oh ya, surat pernyataan wajib diisi ya, khususnya untuk mahasiswa yang mau mendaftar sidang tapi masa sidangnya belum selesai itu wajib ya, baik yang internal maupun yang eksternal. Jadi itu nanti sebagai itu juga sebagai syarat yudisium juga. Nanti mau di yudisium atau nah untuk yang belum tahu yudisium mungkin udah disampaikan tadi di sosialisasi LAK ya. Yudisium itu apa gitu kan, sidang itu apa. Jadi tidak di apa tidak dijelaskan kembali oleh LKM ya. Terima kasih, Ibu. Jadi selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Sabrina. Izin bertanya Ibu untuk perbedaan dokumen IA individu dan dokumen IA kelompok itu seperti apa ya? Boleh dijelaskan kembali? Tadi sinyal saya kurang. Jadi dijelaskan kembali ya teman-teman untuk IA individu dan IA kelompok itu dibedakannya berdasarkan dalam satu tempat magang itu sendiri ada berapa banyak yang melaksanakan magang bareng teman-teman. Kadang kan ada yang beberapa bareng nih sama teman-temannya melaksanakan magang misalnya di Telkom Indonesia atau misalkan di tempat lainnya gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan template IA magang yang kelompok. Namun bila memang hanya teman-teman sendiri saja gitu ya, misalkan hanya Mbak Sabrina saja yang melaksanakan magang di tempat tersebut, ya sudah menggunakannya template IA magang yang individu saja, tidak perlu menggunakan yang kelompok. Seperti itu. Eh, untuk Ahmad Zaki, Iya, dokumen IA yang magang 1 semester di internal tidak diperlukan. Coba Mbak Zahra. tadi itu sudah sempat disebutkan oleh Oh udah ya. Mbak Najwa juga ya. Mbak Najwa tadi sudah dijelaskan tentang IA magang. Sudah, Mbak Zahra. Oke, mungkin lanjut ke Yuan ya. Mas Yuan, oh Maksud terkait saya misalkan yang tanggal logbook satu, tadi Bu ini. tanggal 1 sampai 7 dijudulkan minggu 10. Tanggal 8, 14 tetap dijudulkan minggu 10. Oh, jadi minggu 10-nya ada dua gitu ya di logbook ya? Oh ya, oke nanti eh, kami cek kembali ya, Yuan ya. Berarti ini mungkin ada bug kali ya di itunya, Iya, di apa? Jadi minggu 10-nya ada 2 kali tapi tanggalnya berbeda ya. Oke, mungkin dicatat dulu sama Mbak Najwa ya. Ini ada bug mungkin di iya. aplikasi. Baik, selanjutnya dari Muhammad Faiz Arasyid. Izin bertanya kalau pembimbing lapangan di perusahaan dengan yang tertera di Talenten berbeda, itu penilaian magangnya mengikuti pembimbing lapangan yang tertera di Talenten atau bagaimana ya Mbak? Untuk pembimbing lapangannya sendiri itu berbedanya baru dilakukan perubahan atau memang dari awal berbeda ya, Mas Faiz? Mungkin bisa on mic aja, Mas Faiz. Ya, halo. Ya, Suara kurang jelas, Mas Hafiz. halo, halo. Cek, cek. Nah, ya sudah lebih jelas. Jadi itu kalau di perusahaan saya, Mbak, itu jadi pembimbing lapangan yang tertera di Talenter itu dia diisi oleh HR gitu, Mbak. Jadi beda sama pembimbing lapangan yang tertera di perusahaan gitu. Iya. Sebenarnya seharusnya sih Mas Hafiz untuk yang di-assign di talenternya sendiri itu memang pembimbing lapangannya. Kalau bisa tuh, karena memang penilaian terhadap mahasiswa kan yang lebih tahu pembimbing lapangannya ya, Mas Hafiz. Jadi sebenarnya seharusnya sih sama. Kalau boleh tahu Mas Hafiz magangnya di mana ya? Di Transrek, Mbak. Oh, transfer. Mungkin bisa kita coba tanyakan terlebih dahulu ya, karena yang assign pembimbing lapangan di aplikasi itu kan dari pihak Transreknya ya. Jadi gini ya, Faiz ya. Jadi di aplikasi Talenteren itu setiap mitra industri atau perusahaan dia meng-assign plotting kalau kita mah ya, plotting. Pembimbingnya siapa? Misalkan Muhammad Faiz pembimbingnya A gitu ya. Tapi Bu, kalau berdasarkan surat yang ada di HR, pembimbing lapangan saya bukan itu, yaitu eh, itu di luar eh, kendali kami dan kami nggak peduli juga ya. Yang penting sesuai dengan yang di-assign dan dia nginput nilai. Yang penting itu ya. Misalkan
di assign-nya terhadap Bapak A gitu ya. Nah, kemudian Bapak A itu nanti dia akan login ke dalam aplikasi dan dia menginputkan nilai. Oke, Mbak. Berarti nanti paling dikoordinasikan saja ya, Mbak. Eh, terjawab Siapa Mas yang Alvin. siapa yang login ke aplikasi, nah dia yang itu, yang input nilai gitu. Padahal sebenarnya Bu, misalnya, menurut HR kami bukan dia. Lah itu kan yang inputin ke aplikasinya juga mitranya juga. Jadi nggak apa-apa mitranya aja yang inputin. Ya, yang sesuai ada di aplikasi gitu. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sama. Oke, pertanyaan yang lainnya ada yang beberapa sudah dijawab oleh Mbak Najwa ya lewat kolom chat. Mungkin saya bantu jawab yang belum dijawab oleh Mbak Najwa. Di sini ada dari Mas Dandi, izin bertanya Bu, untuk tanda tangan pembimbing lapangan di surat pernyataan magang, apakah tanda tangannya basah atau tidak ya Bu? Sebenarnya kalau memungkinkan untuk tanda tangan basah, itu biar teman-teman tuh ini ya, menjelaskan ke pihak pembimbing lapangannya secara langsung bahwa memang nilai yang dikeluarkan itu atau mungkin melaksanakan magang lebih dulu sebelum sidangnya selesai, sebelum masa magang selesai itu sebagai bentuk komitmen secara langsung lah biar enaknya. Cuma kan mungkin beberapa kasus ada ya yang pembimbing lapangannya mungkin sedang sibuk atau tidak bisa dikontak itu ya mangga bisa menggunakan tanda tangan digital. Tapi tetap disampaikan terkait surat tersebut diperuntukkan untuk apa. Seperti itu mungkin Mas Dandi bisa terjawab. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Diveda Damarjati. IA magang yang kelompok berarti berdasarkan teman magang saja ya Bu, nggak harus dari satu proyekan yang sama. Untuk satu proyek ini maksudnya dalam satu divisi atau bagaimana ya? Mbak Dive mungkin bisa dijawab langsung saja, bisa on mic. Halo, Mbak Dive. Halo, Oh, Mas Dive, maaf ya. aman Mbak. Ya. Eh, Satu proyek ini satu divisi dalam satu perusahaan yang sama atau bagaimana? Jadi kalau saya itu kan di perusahaan itu kan ada memang yang dari Telkom itu dan kebetulan satu jurusan itu barengan. Tapi kita itu di plottingnya itu beda beda tim Mbak. Nah kalau itu nanti masuknya itu ke individu atau kelompok ya kalau seperti itu kasusnya. Tapi dalam satu perusahaan yang sama. Iya dalam satu perusahaan yang sama. Kalau memang satu perusahaan yang sama dan sama-sama mahasiswa FIT, sebenarnya menggunakan IA magang yang kelompok juga tidak apa-apa, Mas. Tapi kalau misalkan beda perusahaan ini diperuntukannya, atau mungkin dalam satu perusahaan itu sama-sama dari Telkom, tapi yang satu bukan dari FIT, ya berarti tidak bisa digabung kalau seperti itu. Baik Mbak. Ya, terjawab? Terjawab. Terima Ya, kasih. ya sama-sama. Ya, mungkin selanjutnya dari Mas Andel, izin bertanya Bu, tanggal logbook untuk minggu 1 harusnya di bulan Januari, tapi dibuat di bulan April dan tidak bisa di-reset, itu bagaimana ya Bu? Apakah ada bug itu ada terjadi, apakah ada terjadi bug atau error? Coba nanti kami cek lagi ya. Harusnya sih di bulan Januari bisa harusnya. Tapi bacaannya bacaan minggu 1, minggu 2-nya mungkin yang kurang sesuai ya. Tapi kalau nginputin logbook di Januari, terus nanti nginputin logbook di Februari dan seterusnya, tapi bacaan minggunya yang nggak sesuai ya. Ya itu mungkin kami periksa lagi ya, Andel. Ini jadi catatan buat kami. Terima kasih. Terima kasih Andel, terima kasih Bu Ina. Mungkin ini ada yang raise hand terlebih dahulu ya Mas Krisna Yoga, mangga bila ingin bertanya. Iya, Bu, terima kasih. Saya Krisna Yuda Mahendra dari Prodi D3 Sistem Informasi. Izin bertanya terkait dosen pembimbing lapangan ya. Eh, Sebelum menggunakan talent itu di magang semester yang lalu, saya Madusam, di semester 5 kemarin itu, dosen pembimbing saya itu berbeda sama yang terdaftar di talent sekarang. Itu gimana ya, Bu? Oh.
Kalau boleh tahu, Mas Krisna magangnya di mana ya? Di KKA ITM. Hmm. Jadi, Mas Krisna untuk yang assign pembimbing lapangan sendiri itu langsung dari pihak kakaknya itu sendiri. Jadi, mungkin Mas Krisna bisa sambil konfirmasi dulu terkait hal tersebut ya ke Pak Gondo ya kalau nggak salah. Iya, Bisa Kak, di Pak ya Sugondo, betul. bisa ditanyakan dulu ke Pak Gondonya, ada perubahan. Seharusnya sih itu kan tergantung ininya ya di lapangannya. Takutnya memang apakah ada perubahan tertentu atau mungkin seperti apa atau mungkin salah input dari bapaknya. Itu mangga bisa Oke. dikonfirmasi dulu. Ya, di halaman dosen pembimbing itu kan ada dosen pembimbing akademik sama dosen pembimbing lapangan ya. Iya, betul. Nah, yang untuk dosen pembimbing akademik itu apakah memang diambil dari dosen pembimbing dua atau gimana ya? Bukan. Saya bantu jawab dulu ya. Jadi Ya. dosen pembimbing akademik untuk magang itu diplot oleh prodi. Jadi yang inputin prodi atau koordinator magang di prodi. Nah, ada yang diambil dari pembimbing satu, ada yang tidak. Tergantung kuota dosen. Jadi itu benar-benar ranahnya prodi ya. Jadi LKM tidak mengutak-ngatik juga tidak bisa mempertanyakan mahasiswa juga sama ya. Jadi kalau misalkan mahasiswa pengen protes atau ingin ganti nih bahwa pembimbing akademiknya pengen dosen pembimbing PA misalnya gitu. Ya itu tinggal ke prodi aja ditanyakan apakah bisa atau tidak. Nanti yang mengganti yang mereka di aplikasi Talenteren yang mengganti kaprodinya atau koordinator magangnya gitu ya. Jadi di Baik. prodi D3 di D3 SI itu ada yang pembimbing lapangan itu sebagai pembimbing satu PA. Ada juga yang enggak gitu ya. Jadi tergantung kuota dosen gitu ya. Oke, berarti yang memungkinkan untuk di cross check sekarang itu dosen pembimbing lapangannya, Bu ya? Dosen pembimbing lapangan kalau yang di kamu di AA itu ya di kakak ya. Dosen pembimbing Iya, lapangan yang memploting Pak Sugondo ya ke aplikasi. iya Pak Kalaupun Sugando. kamu Iya, merasa tidak sesuai atau merasa kenapa berbeda, langsung ke Pak Sugondo sehingga nanti beliau bisa mengubah itu gitu. baik, baik. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih ya, Mas, untuk pertanyaannya dan terima kasih Bu Ina udah dibantu jawab. Selanjutnya mungkin ini ada pertanyaan dari Mas Fahru Zaini. Izin bertanya, jika terdapat perubahan posisi magang, apakah data pada aplikasi Tantan perlu dan memungkinkan untuk diperbarui? Karena informasi terakhir dari pihak CSLKM untuk pengisian posisi magang pada surat pernyataan penyelesaian magang itu menggunakan posisi terbaru saat ini. Dikhawatirkan jika posisi magang pada aplikasi Tantan dan surat pernyataan penyelesaian magang tidak sesuai akan menimbulkan masalah. Nah, ini Eh, kebetulan kemarin ya, kami ini sudah menambahkan satu kolom keterangan ya. Mungkin siapa? Rofi ya. Rofi bisa diperlihatkan nggak? Kemarin tuh di halaman mana ya Mbak Zahra ya, yang ada keterangan. Nanti diisi keterangan itu diisi posisi terakhir magang mahasiswa. Di halaman mana ya? Ya minta tolong Rofi di share screen dulu yang halaman mahasiswa. Itu yang input kemarin LKM atau mahasiswa Mbak Zahra? Yang keterangan itu. Mahasiswa ya? Kalau tidak Lupa salah ya. dari dari LKM kok dari Oh LKM dari mah Bu. LKM. Dari ini dari mahasiswanya, bukan dari LKM maksudnya Bu. Nah, Maksudnya di aplikasi Talenternya, Bu, atau di surat Iya, keterangannya, Bu? jadi di aplikasi Talenteren itu kan mahasiswa itu nih misalnya ya, mahasiswa itu mendaftar ke posisi sebagai UI UX misalnya di awal. Tapi di tengah-tengah itu ada perubahan, berubah menjadi misalnya full stack. Nah, itu eh, kalau di aplikasi Talenteren itu mengisi kolom yang namanya kolom keterangan di data magangnya dia. Jadi di keterangannya tuh boleh apa aja bahasanya sudah diganti anu terserah pokoknya berupa keterangan aja. Nah, tapi kalau yang di ini yang di surat pernyataan menggunakan yang terbaru ya, yang terbaru. Misalnya posisi magangnya kemarin UI UX, sekarang menjadi full stack, berarti yang terbaru ya itu full stack tadi. Jadi masalah nggak? Jadi masalah kalau kamu nggak nginputin di kolom keterangan ya, yang ada di aplikasi Talentern. Rofi bisa di share screen?
Zara bantu share screen saja, Bu. Oke. Ini perubahannya di LKM ya. Jadi, saya terlihat nanti di sini itu kita akan bantu update untuk posisi magang yang terbarunya. Jadi teman-teman mungkin kalau misalkan ada yang berubah itu bisa konfirmasi ke LKM terlebih dahulu. Atau mungkin kita juga bisa lihat ya dari surat keterangan Oh, pernyataan berarti kan. di halaman LKM nih Mbak ya. Coba Iya. minta tolong diklik Mbak. Diklik Nah, yang itu. Nah, klik. Nah, sekarang posisi terbaru titik dua coba. Nah, kira-kira seperti ini ya, Dek. Titik dua full stack misalnya gitu. Tadinya kan tadinya apa tuh nggak tahu ya. Tadinya apa? Sekarang full stack gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini kebetulan ini ada di halaman LKM. Nah, di halaman mahasiswa ada nggak itu, Rofi? Rofi tuh dari tadi dimintain share screen. Kalau di Ya nggak? halaman mahasiswa belum ada, Bu. Oh, belum ada ya? Oh, oke. Berarti kalau gitu, kalau mahasiswa berubah, posisi magangnya itu menginfokan ke LKM. Jadi sama LKM nanti ditambahkan ke kolom keterangan gitu ya. Itu buat apa sih data-data itu anak-anak atau rekan-rekan semua itu untuk prodi ya? Jadi misalkan prodi D3SI atau RPLA, dia pengen tahu posisi lowongan magang terbanyak itu di mana gitu. Jadi hitungnya dari situ, dari posisi lowongan magang. Nanti ada yang posisi yang paling favorit, posisi yang paling sedikit, itu kan jadi bahan evaluasi ya. Kenapa gitu ya? Sedikit, kenapa? Bahkan ada profil lulusan yang mungkin nggak ada di posisi magang gitu. Belum ada mitra yang membuka lowongan untuk technical writer misalnya. Padahal itu salah satu profil lulusan. Nah, itu kan berarti bahan evaluasi kan untuk kampus ya. Untuk prodi itu kenapa? Nah, itu maka itu penting ya mengupdate kembali, menginfokan kembali ke LKM kalau posisi magangnya sudah berubah gitu ya. terjawab ya tadi dari eh, Ini ada Bu gue Ina. Gimana, Mbak Faiza, ada yang ingin ditanyakan? Saya Kak mau bertanya. Oh ya, boleh, boleh, Mangga. Jadi kalau saya Fadri dari D3 RPLA. Jadi di pas daftar tuh saya daftar sebagai UI UX. Terus di surat penerimaan dari perusahaan juga terdaftar jadi UI UX. Tapi selama proses magang tuh jadinya kerjanya tuh jadi full stack developer gitu. Itu gimana Kak? Berarti itu lebih ke posisi magangnya nggak sesuai dengan job desk-nya ya, Mas Iya Andi? Kak. Iya Kak. Itu apakah di talenternya harus diubah, ngisi form lagi, minta surat penerimaan baru lagi apa gimana Kak? Nah, nggak usah ya. Jadi kan Oke. tadi sudah saya sampaikan kalau ada perubahan posisi magang disampaikan ke LKM. Nanti LKM yang mengedit di aplikasi Trendteren di menu LKM. Kebetulan baru adanya di menu LKM untuk mengubah itu. Jadi diinfokan saja ke kami. Nah itu nanti berpengaruh ke nilai nggak? Nggak. Jadi mahasiswa penilaian tidak terpengaruh karena perubahan posisi magang. Berpengaruh ke pendaftaran sidang nggak? Nggak. Berpengaruh ke yudisium? Tidak juga gitu ya. Jadi itu lebih ke data yang dibutuhkan untuk kampus nanti untuk bahan evaluasi aja. Jadi diinfokan saja nanti kapan-kapan boleh ke kampus ya, ke LKM, saya sudah berubah gitu ya. Jadi info-info terupdate itu memang sebaiknya diinfokan kembali ke LKM. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Hanif Giats Ramadan. Permisi Bu, izin bertanya untuk tutorial pengumpulan nilai magang oleh pembimbing lapangan sendiri. Ada tutorialnya atau tidak? Biar bisa kami jelaskan kepada pihak perusahaan. Untuk Mas Hanif sendiri magangnya di mana ya? Kalau boleh tahu, boleh langsung on mic aja. Untuk saya sendiri magangnya magang mandiri Madusem Bu, di Telkom Indonesia. Magang mandiri, magang 2 semester. Tadi Magang 2 semester maksudnya. Oh, magang 2 semester. Jadi untuk mitra-mitra yang magang 2 semester itu sebenarnya sudah diinfokan Mas Hanif ke pihak-pihak
perwakilan dari perusahaannya sendiri terkait tutorial penggunaan aplikasi Talenten, termasuk pemberian guidebook. Lalu di dalam guidebook juga sudah terdapat bagaimana cara menginput nilai atau mungkin cara assign pembimbing lapangannya itu sudah kami informasikan sebenarnya. Tapi mungkin nanti kita akan bantu follow up lagi juga kepada mitra-mitra terkait pengumpulan nilai itu seperti apa. Dan guidebooknya akan kami lampirkan lagi juga. Seperti itu ya mungkin Mas Hanif. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi kami itu punya manual book khusus untuk pembimbing lapangan. Dan manual booknya itu udah disampaikan jauh-jauh hari ya ke karena kan satu manual book itu banyak kegiatannya dia harus apa approve logbook dan lain-lain. Nah itu ada termasuk di dalamnya itu Hanif. Jadi nanti linknya saja diberikan kembali ya karena kami sudah pernah sampaikan juga diberikan kembali Pak Bu ini gitu ya. Jadi nanti dia baca atau kalau merasa kesulitan ini bisa menghubungi apa operator di LKM. Jadi nanti dipandu via Zoom atau via telepon. Harus klik menu ini, klik menu ini. Tapi kalau di Telkom kayaknya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu gaptek. Jadi ada tuh mitra yang gaptek banget gitu ya. Jadi pilih menu tuh apa, menunya di mana gitu kan. Ada menu, ada sub menu gitu kan. Kalau menu ya berarti lihat yang di atas sub menu harus diklik dulu kan. Baru keluar ini menu sub menu aja masih bingung gitu. Ada yang kayak gitu, maka harus dipandu. Tapi kalau yang nggak gaptek banget, harusnya sih bisa mempelajari di ini manual book ya. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, kasih Mas Hanif sebelumnya. Selanjutnya, coba kita lihat ya pertanyaan lain. Oke, dari D3SIA, Mbak Raisa Nayara Efriza. Izin bertanya, Bu, buat pengumpulan berkas magang berarti dikumpulkan setelah sidang ya, Bu. Melihat dari timeline sidang dan pengumpulan berkas magang lebih dahulu sidang. eh, oh ya, berarti gini, Mbak Raisa. Jadi untuk pengumpulan berkas dan nilai itu tanggal maksimalnya setelah tanggal sidang dari rekan-rekan sekalian. Namun bila memang ternyata berkasnya sudah selesai, sudah lengkap, nilainya juga sudah lengkap, dan mau mengumpulkan jauh-jauh hari sebelum dari tanggal terakhir, itu mangga, silakan saja. Namun seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bila memang misalnya tanggal sidangnya itu di tanggal 10 Juli misalnya, itu kan tanggal terakhir pengumpulan berkas itu di tanggal 11 Juli. Misalnya dari Mbak Raisa ini Madusem ya. Nah, itu bisa aja misalkan oh berkasnya sudah lengkap nih dari tanggal akhir Juni juga gitu ya. Mangga silakan kalau misalkan Mbak Raisa mau mengumpulkan. Tapi kalau misalnya sampai tanggal 11 sampai sampai tanggal 11 Juli Mbak Raisa hanya mengumpulkan nilai tapi berkas magangnya tidak lengkap, maka ya periode yudisiumnya akan ditunda ke periode 3. Mungkin hanya seperti itu saja perubahannya. Cukup jelas ya mungkin Mbak Raisa. Lalu ada pertanyaan dari Mas Rendra. Izin bertanya, saya mahasiswa Madusem. Kebetulan minggu depan posisi saya baru saja dirubah, tetapi untuk topik TA dan juga surat pernyataan magang saya tetap menggunakan posisi yang lama. Apakah di surat pernyataan yang sudah saya kumpulkan itu perlu dikumpulkan kembali dengan posisi yang baru? Untuk perubahan posisinya sendiri berarti tidak sesuai lagi dengan topik TA-nya atau seperti apa ya? Mas Renda mungkin bisa langsung on mic saja. Iya, izin Bu. Jadi untuk topik TA itu saya tetap menggunakan topik di posisi saya yang lama sih, Bu. Oh, masih tetap di posisi yang lama. Iya, Tapi jadi permasalahannya di ya jadi kan saya sudah mengumpulkan surat pernyataan kemarin dengan posisi saya yang lama gitu kan. Terus kan sekarang untuk minggu depan kan posisi saya berubah gitu. Apakah perlu diperbarui di situ atau tidak perlu gitu? Karena kan mengingat topik saya juga masih menggunakan posisi saya yang lama gitu. Oh, berarti kalau tidak ada perubahan ya tidak perlu dirubah saja, Oke, Mas Rendra. Mungkin seperti oke, itu. siap. Terima kasih. Ya, sama. Oke, selanjutnya ada dari Kak Sasi. Izin bertanya, Kak, saya mahasiswa Masasem, misalnya waktu awal posisi magangnya di posisi A, tetapi ternyata ketika magang sudah berjalan,
Saya juga ditempatkan di posisi B. Jadi selama magang saya berada di dua posisi, yaitu posisi A dan B. Itu bagaimana ya, Kak? Apakah akan bermasalah? Izin menjawab ya, Kak Asisi. Jadi untuk posisi magang yang diambil cukup salah satu saja yang dipilih dimasukkan ke dalam laporan magang. Misalnya dari posisi A dan B ini kira-kira dari Kak Asisi ini sendiri lebih banyak mengerjakan pekerjaannya di posisi yang mana. Nah, itu saja yang dimasukkan ke dalam laporan dan dilampirkan di surat pernyataannya. Jadi tidak perlu dua-duanya. Memang kadang kan ada ya perusahaan yang memberikan job desk-nya double seperti itu. Terjawab ya, Kak Sasi mungkin pertanyaannya. Selanjutnya Mas Yuan bertanya lagi, izin konfirmasi lagi Bu, untuk mahasiswa Madusem eksternal, tadi dokumen IA dibuat oleh KM. Pada web Talenter nanti dikosongkan saja atau bagaimana ya Bu? Karena pada Talenter wajib diunggah. eh Tadi sudah sempat dibantu dijawab di chat ya, kalau tidak salah oleh Mbak Najwa. Nanti akan kami kirimkan melalui WhatsApp group atau melalui email kepada masing-masing mahasiswa. Jadi nanti mahasiswa bisa mengirimkan atau mengupload berkas IA tersebut pada aplikasi Talenton. Begitu ya, rekan-rekan. Ya, mungkin seperti itu ya. Tadi sudah terjawab juga, sudah dijelaskan juga sebelumnya. Oke, selanjutnya dari Mbak Noviliana Ramadhani Hamad. Izin bertanya, saya sedang mengikuti Madusem. Apakah pembimbing akademik mahasiswa masih sama dengan semester 5? Kalau berbeda, berarti siapa yang memberi nilai magang dari sisi pembimbing akademik dan juga di aplikasi Talenten saya tertulis pembimbing akademik dan lapangan saya sama. Pembimbing lapangan dan akademiknya sama. Kalau boleh tahu untuk Mbak Novi ini pembimbing akademik dan lapangannya siapa? Izin, Mbak. Di aplikasi Talentern saya, di bagian menu kegiatan saya, nilai magang dan nilai akhir magang, itu tulisan pembimbing akademik dan pembimbing lapangan saya itu Bu Mutia. Tapi kalau buka di kegiatan saya, itu kan ada menu tulisan ini ya, pembimbing lapangan sama pembimbing akademik. Nah, itu udah sesuai Pak Saiful sama Bu Mutia. Tapi di nilai penilaian akhir itu berbeda. Oke, Mungkin izin bantu jawab ya, Mbak Zahra terkait pertanyaan tersebut. Jadi untuk menu tersebut itu masih ada bug D. Jadi untuk yang nama pembimbing lapangan dan pembimbing akademik itu yang masih sama, itu tuh sedang dalam tahap perbaikan dari tim developer. Jadi yang betulnya itu tetap yang ada di menu logbook gitu. Jadi kalau perihal nanti yang menilainya siapa itu tetap saja. Misalkan pembimbing lapangannya Pak Syaiful, berarti nanti Pak Syaiful yang em, memberikan penilaian tersebut gitu. Jadi kalau pembimbing akademiknya Bu Mutia, berarti nanti Bu Mutia yang memberikan penilaian. Begitu deh. Apakah sudah jelas? Berarti tetap masih sama ya pembimbing akademiknya dengan semester kemarin. Ya, kalau semisalkan semester kemarin ditentukannya masih Bu Mutia dan sekarang masih Bu Mutia, tidak masalah. Berarti memang tidak ada perubahan gitu. Baik, makasih Mbak. sama-sama. Sama-sama. Oke, di sini ada pertanyaan dari Mbak Elia Roy Sandi. Jika mahasiswa mengganti topik TA kemarin, apa ada yang perlu dikonfirmasi atau update dengan kampus kah? Apa saja ya panduannya? Kepada Mbak Elia, mungkin hal tersebut bisa ditanyakan ke LAA ya. Mungkin kalau untuk TA bukan di ranahnya LKM, Mbak Elia mungkin kalau di kita lebih ke magang pertanyaannya. Oh iya, jadi mungkin bisa ditanyakan saja langsung ke bagian LAA kalau terkait TA. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Ihsan. Izin konfirmasi kembali, Bu. Jadi meskipun nempatin dua posisi, tidak masalah kalau misalkan kerjanya lebih banyak di bagian posisi yang di-apply ya, Bu. Iya, tidak apa-apa. Ini berarti untuk pertanyaan yang tadi ya, yang posisi magangnya em, menempati dua job desk. Jadi di isi di laporan magangnya itu dijelaskan yang memang paling banyak dikerjakan saja oleh Mas Ihsan. Bila menempati dua posisi ya maksudnya disebutkannya juga posisi yang paling banyak mengerjakan pekerjaan saja. Mungkin seperti itu ya. Jadi tidak perlu mengisi dua-duanya atau mungkin tidak perlu mengisi laporannya untuk kedua job desk tersebut, salah satu saja. Mungkin seperti itu.
Kemudian ada pertanyaan dari Mas Fawas. Izin bertanya, Bu, tadi disebutkan jika dokumen TA harus mengikuti template yang tersedia. Apakah ada perubahan untuk template dari dokumen TA yang waktu semester 5 LKM bagikan? Dokumen TA, mungkin ini Ya, sama ya? ada perubahan ya. Oh ya, terkait Jadi yang laporan di ya. semester lima kemarin, mungkin ada beberapa dosen yang termasuk saya juga ya, yang sudah men-share template buku PA, buku TA ya. Tapi yang terbaru itu yang minggu depan akan di-share oleh LAA gitu ya. Nah, terus gimana Bu? Ya dikerjakan saja di template lama. Nanti kalau sudah ada template yang baru katanya minggu depan, kata Bu Lisda. Jadi tinggal dipindahkan ke template baru gitu atau tinggal disesuaikan. Ada perubahan tapi nggak mayor ya. Perubahannya juga minor kok gitu. Terjawab ya, Mas Fawas mungkin pertanyaannya. Selanjutnya dari Kak Tufail Ali Hussein. Izin bertanya, Bu, terkait dokumen IA, saya dan teman saya magang di Bank BJB dengan divisi yang sama, namun di kantor cabang pembantu atau kantor yang berbeda. Apakah kami termasuk dalam kelompok atau individu? Mungkin kalau kantornya berbeda ya termasuknya ini ya, Mas, karena kan KCP ya, kantor cabang pembantunya berbeda. Mungkin bakal tercantumnya juga BJB-nya BJB KCP tertentu kan. Jadi kalau itu individu saja IA-nya, tidak perlu dikelompokkan. Kecuali kalau misalkan sama-sama KCP-nya KCP Bandung, mungkin atau KCP Buah Batu misalkan. Itu mangga disamakan untuk IA-nya IA kelompok saja. Seperti itu. Selanjutnya, oke teman-teman mungkin waktunya sudah menunjukkan 14.10 juga ya. Mungkin pertanyaannya juga sudah banyak yang terjawab. Barangkali kita akhiri saja karena kan biar teman-teman juga bisa istirahat ya karena dari pagi sudah sosialisasi. Mungkin bisa saya kembalikan ke Mbak Najwa saja. Barangkali kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan lagi saja lewat WA LKM atau bisa langsung berkunjung ke ruangan LKM di lantai 1. Eh, Baik, terima kasih Mbak Zahra untuk Hmm. waktu dan penjelasannya dan juga Bu Ina. Baik, sebelumnya di sini untuk rekaman Zoom-nya itu akan di-share ya. Linknya akan di-share pada Instagram Magang Fit. Jadi kalau misalkan rekan-rekan sudah memfollow Instagram Magang Fit, nanti akan kami eh, bantu bagikan juga di sana. Bagi mahasiswa yang belum memfollow ya Instagram Magang Fit, dipersilakan untuk memfollow terlebih dahulu karena informasi-informasi terupdate akan kami sampaikan pada Instagram Magang Fit. Begitu. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, mungkin kalau misalkan yang tadi sudah Mbak Zara sampaikan, mangga ya, nanti bisa berkunjung dengan LKM ya. Baik, mungkin sekian ya untuk sosialisasi pengumpulan berkas magang pada hari ini. Terima kasih untuk mahasiswa yang telah hadir, serta Bapak Ibu koordinator magang hadir pada kegiatan sosialisasi pada hari ini. Eh, saya akhiri. Mbak Terima kasih. Najwa suaranya itu putus-putus mungkin ditutup sama Mbak Zahra aja ya. Oh iya, mungkin kita akhiri saja ya teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya pada siang hari ini. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan juga bisa bermanfaat dan bisa diserap dengan baik. Bila masih ada pertanyaan, maka bisa disampaikan langsung lewat WA LKM atau bisa juga datang langsung ke ruangan ya, teman-teman. Mungkin saya akhiri. Sebentar ada Wassalamualaikum. daftar hadir katanya Zahra. Oh iya, Daftar hadirnya bisa di-share dulu. Nah, kita kasih waktu 1 atau 2 menit deh untuk mereka mengisi.
Ya, bagi teman-teman yang sudah mengisi daftar hadir bisa meninggalkan Zoom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum mengisi daftar hadir, ya silakan dilanjutkan ya sampai pengisian daftar hadirnya selesai ya.